LIDA Hodam, USGM, dan Braja Tunggal. Alhamdulillah ya, atas satu rancang bangun dan kepastian ilmu Allah kita bisa di sini, benar rekan-rekan sekalian? Apakah di sini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, rekan-rekan sekalian, karena semua sejarah itu adalah nu'idu atau sebuah perulangan. Dengan muka yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda, tapi punya prinsip yang sama. Kita adalah juara, rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum pada hal yang inti ini, slogan The Master dulu, benar nggak? Sabisa bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke, The Master. Oke, satu kali lagi, The Master. Oke, luar biasa, nggak getar. Jadi judulannya lah nggak getar. Oke, rekan-rekan sekalian, hidup itu harus menentu, bener nggak? Kudu pugu, bener nggak? Lamun tepugu kumaha? Baluweng. Tahu baluweng? Melenoy. Tahu melenoy? Rungkat. Tahu rungkat? Cap bintang 11. Oke. Kita kasih judul dulu ya. Pugu itu apa? Menentu ya. Hidup menentu dengan rumusan Oke, dalam koropaknya ditulis gini, hiru pugu kurumusan ampu. Oke, rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nah, dari tadi Ang itu berbicara DNA, RNA. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Ada DNA, ada RNA. DNA. Deoksi ribon nukleoasid. Atau disebut juga dinonukleoasid. Ada juga yang kedua nih, rekan-rekan sekalian. RNA. Ribon nukleoasid. Urang gambarkeun heula. Oke. Ada kromosom X, ada kromosom Y. Jika dalam proses persalinannya ya, dalam kandungannya itu kromosom X-nya itu yang paling banyak, maka orang tersebut itu akan menjadi laki-laki. Begitu kurang lebih rekan-rekan sekalian. Jika di dalam sebuah kandungannya itu banyak kromosom Y-nya, Y, ini adalah perempuan. Nah ini rekan-rekan sekalian yang disebut DNA ini ya, DNA. Jadi wadah, disebut aja wadah, bener nggak? Sifat asal. Jadi lamun misalkan mah imahna eta DNA, jero imahna eta RNA gitu. Oke, bisa dipahami ya? Aya mangkok, tah eta DNA. Di jero mangkok aya da angeun naon tah eta RNA. Kabayang? Oke. Clear ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam DNA ini terdapat RNA. Jadi anggap aja segitiga sama sisi rekan-rekan sekalian ya. Anggap ini sama nih. Sok rada temor di nu palalinter mah sok rada temor.
Kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Kenapa harus seperti ini? Sifat DNA itu akan selalu mencari-cari. Bedanya nih, DNA ya, DNA nih, wadah. Akan mencari-cari sifatnya yang sejenis. Sementara DNA itu, rekan-rekan sekalian, itu diturunkan dari orang tua kita. Dari semenjak Nabi Adam, terlong gitu, garis nate puguh. Jelas ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi DNA itu akan selalu mencari-cari yang sejenis gelombangnya. Termasuk kalau manusia akan selalu didekatkan dengan DNA yang sama. Bisa sedikit bisa ya? Bisa. Jadi lamun kunaon orang teh di dia tahu orang teh sarua DNA nah rekan-rekan sekalian. Sifat DNA-nya sama. Makanya DNA itu nggak bisa dibohongin. Contoh, seseorang pernah ke narkoba 10 tahun kehareup, kan narkoba mas sekarang 10 hari udah bisa clear ya. Dengan pengobatan bisa clear. Orang tersebut pernah kena morfin. Henteu cenah aya nama can pernah cenah gitu. Cokot we DNA na. Hijikeun jeung morfin da liur. Sia maneh geus kana morfin. Makanya ada yang diambil rambutnya kemudian digabungin dengan zatnya liur. Oh, berarti bener kamu tuh itu. Makanya DNA mah tidak akan pernah bisa dibohongin. Acan henteu saya mah gitu. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang setiap hari, setiap detik, setiap malam bahwa DNA itu selalu dipiralisasi, di spektrum ke bulan, distorkan rekan-rekan sekalian. Kan setiap hari kita apoptosis, benar nggak? Berganti sel. Neng ajeng sekarang bukan neng ajeng besok, kecuali otak dan jantungnya. Benar nggak? Setiap hari kita apoptosis dari jam 1 malam sampai dengan jam 1 pagi sampai dengan jam 3 pagi. Dari jam 11 malam sampai dengan jam 3 pagi. Ada peleburan sel dulu, setelah itu ada pertumbuhan sel, itu namanya apoptosis. Apoptosis itu ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu penghancuran dulu. Setelahnya penghancuran, baru pertumbuhan sel yang disebut anabolisme. Tapi tidak ada dulu pertumbuhan dulu, kemudian penghancuran, terbalik ya. Harus dihancurkan dulu. Maka setelahnya itu baru ada pertumbuhan sel. Oke ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi tiap hari organ seluruh nih di dalam tubuh kita itu berganti menjadi sel baru, menjadi holkon jadida. Menjadi holkon jadid, menjadi makhluk baru rekan-rekan sekalian. Kemana sel kita? Dirotasi rekan-rekan sekalian, diputar menjadi senyawa eter dan disimpan di bulan, di orbitasi bulan. Sehingga jangan aneh ketika ada di bulan, aya suara neng ajeng, aya suara saha gitu loh. Jangan aneh rekan-rekan sekalian, karena orbitasi bulan itu sebagai recorder, sebagai perekam kita dari detik, dari second ke second, dari mulai kita hidup sampai dengan kita berakhir kehidupan kita. Mau bisa nggak bohong, ada DNA lagi di dinya. Oke. Bisa dipahami rekan-rekan sekaliannya satu persatu ya. Oke. Itu DNA berarti kita di sini bukan kebetulan, bukan benar? Betul, kita didekatkan di sini atas satu prinsip yang sama, bahwa kita mau hidup dan menghidupi orang lain, bahwa kita harus kuat dan harus besar rekan-rekan sekalian. Oke. Yang kedua nih, DNA kita udah benar-benar jadi pemenang. Sperma yang paling kuat, ovum yang paling kuat, sehingga terjadi konsepsi. Konsepsi itu adalah pertemuan antara ovum dan sperma, sehingga terbentuklah zigot, benar nggak? Nah, itu disebut konsepsi, pertemuan. Sperma yang kuat, ovum yang kuat, jadi pertemuan. Oke, nah rekan-rekan sekalian, kita itu sudah ditakdirkan dari awal itu jadi pemenang. Kita akan mempunyai ilmu yang kuat, dan kita juga akan ada pendukung yang kuat. Sebodoh-bodohnya manusia, maka manusia tersebut akan ada yang mendukung 1000 orang.
Apalagi yang pintar, karena rekan-rekan sekalian. Kok mulai nu pintar, kuasa rekan-rekan sekalian, benar nggak? Amin ya robbal alamin. Oke, nah itu sifat yang mutlak dan absolut, setiap orang pasti. Benar nggak? Innal insana fi ahsani taqwim. Pang sampurna makhluk hirup. Benar nggak rekan? Lain makhluk mati, makhluk hirup. Oke. Nah, tetapi dalam perjalanannya, rekan-rekan sekalian, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Ada aya anu tegak, aya anu melenoy. Aya anu kawas bulan, aya anu kawas cap bintang 11. Gitu. Jadi di mana-mana teh kerumah ayo. Cap bintang 11 ya. Di sini nggak gedut gitu. Oke, sifat RNA seperti ini rekan-rekan sekalian. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Itu sifat RNA. Warnanya bisa ini putih, bisa ini merah. Ini bisa yang terang, ini kuning, ini hijau. Dalam prakteknya kalau Anda melihat RNA di Google coba lihat. Oke ya, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Begitu dalam kehidupan ini. Maka ketika seseorang itu mempunyai satu kriteria yang terang nih, warna-warna terang apa aja? Banyak ya. Dan kriteria warna yang gelap itu juga ditentukan sendiri. Bisa dipahami ya? RNA ini bisa bernilai terang jika yang mensupportnya itu endorfin. Endorfin, berarti terang ini adalah endorfin. Meh apa heula kana lieur. Oke. Sifat sel yang di bawahnya itu bisa kebanyakan yang gelap. Kalau orang tersebut sering didominasi oleh kortisol. Jadi rekan-rekan sekalian, aya nu setengah-setengah, aya nu gelap kabeh. Tergantung orang tersebut itu sering memfungsikan endorfin atau sering memfungsikan kortisol. Oke. Endorfin itu rekan-rekan sekalian bisa fungsional atau bisa keluar dari tampuk otak, menguatkan seluruh sel di dalam tubuh dan membuat gelombang elektromagnetik menarik, the law of attraction, hukum ketertarikan rekan-rekan sekalian. Jadi akan menarik apapun yang menjadi tamani dan tahalinya. Jika 3 hal itu dilakukan. Yang pertama, endorfin akan keluar jika yang pertama itu yakin seyakin-yakinnya. Yang kedua, tersenyum dengan hati atau memaksa tersenyum dengan hati. Cek ang mah tadi aya nu pura-pura, aya nu nyaan. Dua-duanya juga bisa memfungsikan yang namanya endorfin. Senyumnya harus dua-duanya, jangan sebelah gitu. Kan beda nggak? Ada yang gitu, ada yang gitu. Iya sebelah ka dieu. Ada yang seperti itu nggak? Nah hati-hati kalau yang fungsinya sebelah kasih senyumnya sebelah gitu. Nah itu tidak akan pernah memfungsikan endorfin. Tapi paling ente kebayang nggak ada trigeminus, benar nggak? Kalau kita dua-duanya tersenyum seperti ini rekan-rekan sekalian, trigeminus ini fungsional. Jika trigeminus itu fungsional, kelenjar di bawah otak fungsional. Jika kelenjar di bawah otak fungsional, endorfin akan keluar. Itulah rekan-rekan sekalian. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Oke. Yang ketiga, takut setakut saya tidak menyarankan yang ketiga ini. Yang ketiga ini saya tidak sarankan.
Saya sarankan rekan-rekan sekalian di dua ini. Takut setakut-takutnya, contoh Ibu Heni kerjaan lulus produk can ara rasup duitna kan gitu. Jabaning dicarekan wae kudu online kerkira gitu. Eta aya gogo. Udah ngajelang atuh kebayang enggak? Padahal lulus. Itu salah satunya endorfin rekan-rekan. Padahal lulus eueuh tenaga oge. Saku eueuh eusina loket dikitukeun teh garingnya. Karunya gimana nyelucu. Jeung dicarekan di kustokis gitu. Misal, ieu misal. Tapi keur ngunggung gitu. Digonggong eta panyu. Eta dah lompat, salumpat lampetna ge. Pernah enggak rekan-rekan sekalian merasakan seperti itu? Nah, itu endorfin sedang bereaksi. Makanya rekan-rekan sekalian, saya tidak menyarankan rekan-rekan sekalian fungsi endorfinnya itu dengan takut setakut-takutnya. Oke. Kalau kortisol jelas rekan-rekan sekalian, seseorang larut dalam kesedihannya, seseorang larut dalam ketakutannya, seseorang larut dalam kemarahannya, seseorang larut dalam kekecewaannya, seseorang larut ke dalam kurang percaya dirinya. Kebayang nggak? Cok bintang 11 terus. Nah, ada genetik nate RNA nate hidung kabeh. Paingan masa depannya hidung. Benar ya rekan-rekan sekalian. Tapi rekan-rekan sekalian, kita pastikan bahwa kita mempunyai RNA yang cerah. Oke. Itu berbicara dulu ini ya. Oke. Bahwa kodrat kita di sini, kita bukan orang biasa-biasa. Cabut nyawa saya rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan sekalian itu orang biasa-biasa saja. Sekarang detik ini ya Allah cabut nyawa saya. Kalau rekan-rekan sekalian orang-orang yang biasa-biasa aja. Rekan-rekan sekalian orang-orang yang luar biasa. Tinggal kita memaknai bahwa kita pasti bisa. Itu rekan-rekan sekalian. Baru itu adalah RNA yang cerah. Oke. Berbicara resesi ya. Resesi mana? Resesi sekarang teh migas atau resesi ekonomi. Bahkan yang akan kita hadapi itu resesi pangan. Katanya benar nggak? Tapi di sebagian negara itu sudah terjadi loh. Sudah. Oke. Kita maknai dulu bahwa dulu khairu kornin korni. Khairu kornun korni. Wa kornun mimba'di. Kata Rasulullah rekan-rekan sekalian, seindah-indahnya zaman adalah zamanku. Wa kornun mimba'di. Dan akan ada lagi satu zaman setelahku yang sama indahnya itu sama dan sebangun. Itulah Madinatul Munawwarah dulu. Tapi setelahnya Madinatul Munawwarah tenggelam sudah ada belum? Yang seindah zaman Rasulullah. Belum rekan-rekan sekalian. Karena Rasulullah mengatakan hilafatu ba'din salasuna sanatan wa ba'daha mulkan adudan. Kekhalifahanku hanya berlangsung 30 tahun setelahku dan selanjutnya berbentuk mulkan atau monarki. Atau semua itu berporos pada raja, katanya seperti itu rekan-rekan sekalian. Mari kita pahami ini. Kalau dulu anggap bahwa zaman Rasulullah itu adalah zaman nubuwah ya. Oke, ini menjadi garis besar. Khairu kornin korni. Berarti seindah-indahnya zaman ini ya. Oke. Ada 5 periodisasi rekan-rekan sekalian yang akan kembali lagi kepada zaman ini. Kita lihat rekan-rekan sekalian. Apa sudah sampai atau belum gitu. Oke. Setelah 30 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Maka terjadi yang namanya mulkan adudan. Jadi bentuk pemerintahan itu yang tadinya khilafah rekan-rekan sekalian menjadi kerajaan. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Khalifah berarti ya gitu ya. Sahabat Rasulullah berarti 4 yang itu 30 tahun. Setelah khalifah meninggal,
Pada terakhir itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian berbentuklah sebuah kerajaan ya. Dari mulai kerajaan Umayyah dan Bani Abbasiyah. Oke, anggap ini adalah raja ya. Atau mulkan. Raja. Seperti itu tuh. Jadi gini, rekan-rekan sekalian, pada zaman khalifah, ketika kita ingin sama dan sebangun kehidupannya seperti khalifah, enteng bener nggak? Samikna wa atau anak gitu ya? Samikna wa ata'na. Asal kita mau dan kita juga melakukan apa? Asal kita tahu ya. Kita mau tahu dan kita mau melakukan apa yang kita tahu. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua ya, berarti yang pertama ketika kita ingin kebahagiaan hidup pada zaman khalifah, berarti simpel rekan-rekan sekalian. Samikna wa ata'na. Tapi ada juga yang sami'na wa asoina. Dia tahu, tapi dia tidak mau dengan apa yang dia tahu. Sehingga yang menyebabkan kekhalifahan itu hancur adalah mereka yang tahu tapi tidak mau menjalankan kehidupan khalifah. Akhirnya menjadi raja atau mulkan. Oke, zaman selanjutnya adalah mulkan. Bagi mereka yang mau bertahan hidup pada zaman raja ataupun mulkan atau sultan atau apapun namanya, maka orang di semesta jagat ini harus dekat, benar nggak? Dekat dengan raja, dekat dengan sultan. Lamun henteu kabantai, benar nggak? Tersisihkan. Oke, lama itu raja, sultan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang disebut zaman feodalisme. Anu boga tanah nalega, anu dihargaan. Benar nggak, rekan-rekan sekalian? Boga tanah lega, dihargaan. Lamun tuh boga tanah lega, kudu deket jeung boga tanah. Gitu ya? Pernah kan? Sebagian orang tua kita juga pernah merasakan itu, benar nggak? Oke. Zaman ini juga berlalu. Sampai dengan tahun 76. Nah, ada zaman yang keempat. Disebut juga zaman kapitalisme. Nu boga modal. Jadi lamun jelema boga modal, bisa hirup bertahan jeung dihargaan batur. Anu teu kitu, lamun teu bisa kitu, berarti kudu deukeut jeung boga modal. Nah, rekan-rekan sekalian. Jadi kan harus apa ya, kan ini berarti tantangan rekan-rekan sekalian, tantangan zaman. Apa yang harus dilakukan ketika kita tidak mau tergerus dengan tantangan zaman tersebut ya? Kalau pada zaman kapitalisme, kalau kita tidak mau, maksudnya itu tersisihkan hidupnya, berarti kita harus punya modal. Lamun orang teu boga modal, kalau kita tidak mempunyai modal, kita harus bisa dekat dengan orang yang punya modal. Oke. Zaman itu berlalu. Ada yang disebut zaman milenial, benar nggak? Tahun 2000. Makanya disebut juga teknokrat ya. Atau disebut juga milenial. Oke. Siapapun yang menguasai teknologi, siapapun yang menguasai IT ya, itulah merekalah yang menjadi pemenang. Sampai-sampai rekan-rekan sekalian menguasai bulan, berarti kan sama dengan mau menguasai IT, benar nggak? Karena kan dirotasi bulan. Ya Elon Musk kan ke bulan. Teruslah. Kenapa? Karena Elon Musk menjadi orang terkaya, benar nggak? Yang punya Tesla. Salah satunya adalah penguasa dari
teknologi. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Kita harus dekat dengan menjadi teknokrat. Lamun teu becus kudu deukeut jeung teknokrat, berarti kan gitu. Rungsing kene ningali komputer kayak enggak geblek. Abdi mah rekan-rekan sekalian. Benar enggak? Oke. 5 zaman ini sudah berlalu. Bahkan sedang kita nikmati. Benar enggak? Pergantian zaman nih, kan kembali lagi tadi kalau nubuah kembali lagi berarti ke nubuah. Paling tidak kita ke khalifah, kalau nubuah enggak. Balik lagi ke konsep baru. Tetapi rekan-rekan sekalian, di sini nih zaman peralihan ini disebut zaman resesi. Resesi. Jadi raja geus kurang payu. Jadi feodalis kurang payu deui wae. Kapitalis kurang payu deui wae. Jadi teknokrat geus teu dihargaan. Wayang rekan-rekan sekalian. Hanya ada 2 kriteria. 1 kata, 2 kriteria. Yang akan Allah selamatkan bagi mereka. Kabagian di mana-mana wae ge hirupna teh. Hanya ada 2. Yang pertama, rekan, resesi ini pasti menimpa setiap orang. Pasti menimpa setiap orang. Bagi mereka-mereka yang tidak melakukan persiapan. Tetapi bagi mereka yang melakukan persiapan, ini semua akan terlewati. Tapi syaratnya 1 kata 2 makna. Oke. Jalan keluarnya itu adalah rada bucin cinta. Cinta. Isinya 2 rekan-rekan sekalian. Yang pertama, cinta pada ilmu. Yang kedua, cinta pada silaturahmi. Hanya ini yang bisa menyelamatkannya rekan-rekan sekalian. Kenapa? Waladina amanu asadu huban lillah. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Cinta isinya benar nggak? Hubannya. Huban itu cintanya, kecenderungan hati rekan-rekan sekalian. Nah, tapi cintanya bukan cinta barbar. Tapi cinta pada ilmu. Kumaha carana cinta pada ilmu? Bagaimana ilmu itu bisa terus terdengar kepada telinga kita? Bagaimana telinga kita setelahnya mendengar kita bisa mengamalkannya? Sehingga kita juga cinta silaturahmi, benar nggak? Karena silaturahmi yang baik adalah silaturahmi dengan membagikan ilmu. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke ya. Ini berarti solusi nih. Kan harus ada challenge, harus ada tantangan, harus ada respon, harus ada jawaban. Oke, berarti yang akan menyelamatkan kita dari resesi rekan-rekan sekalian bukan uang, bukan juga waktu. Tetapi bagi mereka yang mempunyai kecintaan pada ilmu dan silaturahmi, uang dan waktu itu hadiahnya. Ya, paling dia. Nah, bagaimana mengisi RNA kan gitu ya? Dalam rangka mengisi RNA kita nih. Oke, jadi kan kita teh mau RNA. Soalnya kan DNA mah geus jelasnya. Kalau RNA dan DNA itu sudah sama dan sebangun, rekan-rekan sekalian, duit jeung waktu mah eta akibatna. Oke ya, itu rumusan rekan-rekan sekalian. Dan tiba heula asaripuh baheula gawe abdi teh kitu rarasaan gitu. Tapi baheula mah da kawas anjing buduk gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke, balik lagi ya ke sini. Makanya balik lagi ke rumusan ampuh. Oke, rumusan ampuh. Yang pertama,
amankeun panghalang awal. Berarti sama dengan amankan penghalang awal penggerakan. Naon nu jadi penghalang awal? Ibu-ibu sok dicorokan wae ku bapak-bapakna gitu nya, misal di imah pabalatak geus aplikasi kabayang teu rek teu kerum kumaha bapak-bapakna. Di imah pabalatak keneh eta nepikeun ka urut umi, di urut umi aya dina kasur. Misal wadah pabalatak sangu eueuh, deungeuna komo. Jelema geus eueuh, ibu-ibuna geus eueuh, kabayang teu? Wajar teu lamun salakina ayeuna ngadat? Wajar benernya. Berarti misalkan kalau itu penghalang awalnya, selesaikan penghalang awal. Selesaikan penghalang awal, rekan-rekan sekalian. Ayeuna kieu bapak-bapak jeung ibu-ibu ya, bapak-bapak khususna. Hayo we liar meunang duit hanteu, hoyang teu. Nya pantes pamajikannya kerung wae oge gitu. Da si ibu-ibu tuh jadi karung ngocap bintang 11. Ti isuk jedur nepikeun ka peuting jeder, rekan-rekan sekalian, teu liar. Geus neangan PJL cenah gitu. Mana hasilna? Eueuh, kabayang. Kabayang nggak rekan-rekan sekalian? Wajar tuh ibu-ibu nang ngadat? Wajar. Lamun aya geus dibere duit masih kene kerung, kurang ajar berarti. Oke. Tapi mun duitna loba nya, duitna saeutik mah ya kumaha atuh. Da tuh cukup cenah gitu. Gitu, rekan-rekan sekalian. Berarti amankan penghalang awal. Apa yang membuat pergerakan kita itu bisa terhenti ataupun kita itu tidak mempunyai semangat? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Hati-hati nih. Oh, kebutuhan primer di imah teh tara kacukupan. Itu yang membuat dordar we di imah teh. Oh, sehingga orang rumah itu tidak mendukung GM. Sehingga orang tetangga itu tidak menyepelekan GM, da urang nawa perubahan. Amankan berarti mun tetangga ngahina we sugan ku urang buktikeun saeutik-saeutik. Anu biasana 3 tahun taplak meja kakarak diganti, atuh aya saminggu ganti taplak meja. Anu biasana cet 10 tahun sekali kakarak robah cet, ayeuna atuh sugan saminggu sekali ganti cet. Aneheun moal batur. Aneheun rekan-rekan sekalian. Anu biasana rekan-rekan sekalian itu emasna teh ukur ngaganti we di dieu ku saeutik. Ge eta teh emas duble. Kabayang atuh sugan sakieu tah emas teh. Punten gitu. Aya tetangga keur di dinya punten gitu. Di dieu sakieu. Berat gitu. Wayang rekan-rekan sekalian, udah bakal kedumpal yang gitu teh kenapa? Kalau Anda belum bisa benar-benar bahagia seperti itu, pura-pura dulu bahagia, benar? Kalau dulu misalkan rekan-rekan sekalian, pernah istri saya dibelikan dulu emas duble teh double lah berarti, jadi emas lain gitu tuh. Maksudnya teh emas lain lah Hajis, besi lain. Dijual lamun meuli teh 250 dan dijualna teh jadi 100.000. Kan wae si gawe heula gitu loh. Di awal. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Bisa dengan pura-pura, bisa dengan sesungguhnya, benar enggak? Di awal. Kalau kita bisa mengamankan penghalang awal, atuh meureun misalkan kabayang rekan-rekan sekalian, kenapa misalkan istri kita nggak mendukung nih, karena memang misalkan lamun nek ini teh jamedad heula gitu loh. Geus balik jamedud keneh wae. Asia mendingan jedaug di imah daripada jamadudan wae mah. Misalkan seperti itu. Kebayang nggak orang yang di komunitas, harusnya orang yang dekat dengan ilmu itu adalah orang yang menunjukkan banget bahagia. Rekan-rekan sekalian harusnya. Ya. Makanya kunaon jaga banget gitu. Begitu rekan-rekan sekalian, kunaon kudu ngajaga banget supaya teka tinggali miskin rekan-rekan sekalian. Ya. Bisa paham enggak rekan-rekan sekalian? Oke, apaan banget karung katingali miskin. Coba kebayang enggak kita ceria?
Awas rekan-rekan sekalian, bahagia itu menular, benar nggak? Bahagia dulu, kaya kemudian. Karena tidak semua orang kaya bisa bahagia. Oke? Setuju ya. Oke, amankan penghalang awal. Apa yang membuat kita itu, misalkan gini, rekan-rekan sekalian part time. Sekarang Anda ada yang bekerja di mana? Teu kudu ditinggalkeun naon si bari berjalan we. Benar enggak? Anda pekerja apa? Anda sebagai mempunyai usaha apa? Berjalan, tapi jalankan ini. Karena apa? Rekan-rekan sekalian ada dua tipe. Kalau Anda masih di active income, Anda bekerja, Anda dapat uang. Anda tidak bekerja, miskin. Tapi kalau Anda di passive income, rekan-rekan sekalian, Anda di awal memang bekerja, tapi pada satu titik tertentu Anda tidak bekerja pun Anda punya uang, rekan-rekan sekalian. Dititah panggenghar mah ku nabi ge bener enggak? Bisi ukur babaca tunggu Allahu Akbar tapi miskin. Kan teu matching. Enggak, rekan-rekan sekalian, justru kita harus kaya, benar nggak? Ketika kita perkuat diri sehingga kita bisa memperkuat orang lain, rekan-rekan sekalian. Ya, oke, amankan penghalang awal. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ni'am ya, pageuh kana sama dengan jadikan ilmu itu menjadi patokan gerak. Lain ilmu nunutur diri. Kalau patokan berarti gini rekan-rekan sekali, ini kan patokan ya, sentrum atau sentral. Harusnya kita mendekati ya, benar nggak? Tetap terkait dengan sentrum ini. Lain patok ieu nunutur diri urang. Paengan bingung wae tuh. Da guru teh kudu nunutur ka hayang urang. Nah, enggak rekan-rekan, mending lamun ideuna brilian. Ideuna teh bunuh diri we, bahaya deh. Oke, rekan-rekan sekalian, jadikan ilmu itu menjadi patokan. Pageuh kana ilmu, bener enggak? Kan itu, kenapa harus pageuh kana ilmu? Urang teh bakal disalametkeun lamun urang boga cinta kana ilmu, urang cinta kana silaturahmi. Orang teh satuju ku guru teh banget we heula tunjukkeun gitu loh. Siga anu satuju ame ridona aya ka diri urang. Bener enggak? Eukeur mah urang teh satuju ngabatem mah kieu. Bayang enggak rekan-rekan sekalian, da sok hayang naplek atuh. Leung mun pinter mah. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian, hal yang sepele. Lah pakai truk mah tara jeung nu jauh, bener enggak? Tapi hati-hati, yang bisa menyelamatkan kita hanya cinta. Cinta. Lope. Oke ya, rekan-rekan sekalian ya. Pageuh kana ilmu. Jadi maksudnya, jadikan ilmu menjadi patokan gerak kita. Bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga, karena ampuh. Usaha sabatas daya. Usaha sabatas daya disebut juga usaha yang maksimal. Kita benar-benar bekerja maksimal. Contoh rekan-rekan sekalian, Anda misalkan sekarang sudah di dalam kontak Anda itu berapa? Ada 1000 sekian. Pernah nggak dia tahu yang di kontak Anda di HP Anda itu tahu Anda itu terapis? Sudah tahu belum? Belum. Karena sabaraha urang tiluan cenah. Paingan saya beungan. Mereka rekan-rekan sekalian, bagaimana jauh-jauh yang ada di kontak telepon Anda, mereka tahu bahwa Anda itu adalah seorang terapis. Semaksimal mungkin, karena sekali lagi, kalau bagaimana cara berpikirnya, berpikir yang baik adalah bertanya, rekan-rekan sekalian ya. Oke, yang keempat, rekan-rekan sekalian,
hirup ajeg ku panguat. Berarti hidup tegak berdasar dengan mempunyai penguat. Penguat itu dibagi dua, rekan-rekan sekalian. Ada penguat dari dalam, ada penguat dari luar. Oke. Apa penguat dari dalam? Disebut juga penguat dari dalam itu adalah roh. Rahasia olaheun hirup. Naon rahasia olaheun hirup teh? Maksud atau tujuan atau impian. Jadi kudu boga roh jeung boga ruh. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Roh itu sama dengan rahasia urusan hirup. Apa rahasia urusan hirup itu? Sama dengan pendahulu atau guru. Berarti rekan-rekan sekalian, hirup aja ku panguat. Jadi kita itu harus mempunyai penguat. Apa penguatnya? Penguat dari dalam yaitu roh. Apa itu? Tujuan atau impian kita. Anda masuk ke dalam JM ini mau apa? Punya impian apa? Sok didinya impian anak ulah dirubah, tapi carana nu kudu dirubah. Dengan apa cara kita merubah cara kita mendapatkan impian kita? Punyai yang namanya rahasia urusan hidup atau pendahulu ataupun guru. Kenapa? Karena mereka duluan gitu loh. Ini berarti rekan-rekan sekalian ya. Satu, amankeun panghalang awal. Dua, pageuh kana ilmu. Yang ketiga, usaha sabatas daya. Yang keempat, hirup kumah-kumah. Ieu bakal ampuh. Oke. Kemudian rekan-rekan sekalian, terakhir, bagaimana kita bisa mempunyai cinta? Halo. Bagaimana kita bisa mempunyai cinta? Lepaskanlah kapitalis, feodalis dan lain sebagainya. Cara mendapatkan kenapa kita harus punya cinta? Supaya kita diselamatkan dari krisis dan resesi, benar nggak? Rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mendapatkannya? Satu kalimat, rubah makna yang buruk menjadi baik. Contoh rekan-rekan sekalian, Anda seorang terapis sekarang, benar nggak? Dah saya mah pagawe bang, lain bagian saya jadi terapis mah misah. Dah saya mah guru, dah saya mah mau dah pani mah terapis. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Misal, aduh dah saya mah can bisa. Dah saya mah can bisa, ilmu lagi can kakuasai. Aduh dah eta mah lain bagian saya. Sering nggak di luaran sana yang ngomong gitu? Sering rekan-rekan sekalian. Rubah dulu. Seperti ini. Justru, nah ada kalimat ini nih. Justru karena saya seorang pegawai bank
Saya seorang guru, saya seorang petani. Justru karena saya seorang petani, jika saya berhasil di sini, saya akan jauh lebih besar gitu loh. Rubah maknanya. Yang tadinya saya mah, apa atuh saya mah gitu. Apa aku mah atuh. Rata-rata benar nggak? Aduh kan saya belum bisa. Justru karena belum bisa, ketika saya melakukan, saya pasti bisa. Allah akan membisakan saya. Jangan menunggu dulu kita sempurna baru kita melakukan. Tapi dengan melakukan, Allah akan menyempurnakan kita sekalian. Oke, bisa dipahami ya. Justru karena saya tua, kemudian saya bisa menunjukkan bahwa saya masih kuat. Saya termasuk orang yang luar biasa. Justru karena saya masih muda. Ketika muda saya telah berhasil. Muda dikenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Justru rekan-rekan sekalian, kan saya jauh dari pusat ilmu. Justru karena saya jauh dari pusat ilmu, ketika saya memberikan pembuktian, saya akan terkenal dimanapun saya berada. Awas, semua itu untuk mengisi DNA dengan RNA yang baik. Untuk siapa? Bukan untuk saya, untuk Anda. Kenapa la in syakartum la azidannakum, benar nggak? Wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kenapa Allah menyuruh kita itu selalu harus berpikiran baik, harus selalu bersyukur supaya DNA kita diisi dengan yang namanya DNA yang baik. Kenapa sholat itu direpetisi? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Inna sholat tidak sugan ayana iftitah nu subuh jeung isya beda? Sama nggak? Repetisi pengulangan, benar nggak? Supaya apa? Supaya kita kuat. Bacaan sholat ayana ti subuh, lohor, asar, maghrib, isya sama nggak? Sama rekan-rekan sekalian. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar direpetisi, benar nggak? Diulang kembali, diingatkan kembali, diisi kembali DNA kita dengan DNA yang baik. Karena DNA yang baik akan menghasilkan law of attraction yang baik. Hukum ketertarikan yang baik akan menarik sesuatu yang baik menjadi jauh lebih baik. Itulah Anda rekan-rekan sekalian. Jadi justru karena saat ini Anda itu dihadapkan pada kesulitan. Jika Anda sudah mendapatkan DNA yang baik, maka kesulitan itu akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang paling mahal di permukaan bumi ini setelahnya sehat itu adalah ilmu. Karena hanya ilmu yang akan bisa mengisi RNA kita itu menjadi RNA yang baik. Ingat rekan-rekan sekalian, bisa saja DNA kita baik, tapi RNA-nya itu kumel rekan-rekan sekalian ya, kurang baik. Berarti isi kehidupan kita juga akan gelap. Sok rarang rorong geuningan, aya nu nagih hutang geugeuh duit, rarang rorong tenggelam itu teh. Benar enggak rekan-rekan sekalian? Sama itu teh kehidupan gelap teh lain 2023 aya nagih geus rarang rorong, benar enggak di luaran sana? Oke, kenapa kita diperkenankan oleh Allah itu untuk di sini mengenal ilmu ini? Kenapa? Karena orang yang menguasai budaya itu adalah orang yang menguasai kerja alam semesta. Miniatur alam semesta adalah tubuh manusia. Belajar terapis itu adalah memanusiakan manusia. Orang yang mengenal tubuhnya pasti mengenal sang penciptanya. Itulah rekan-rekan sekalian. Kita sudah ada di track yang benar nggak? Kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan ibadah, benar nggak? Makanya rekan-rekan sekalian, jangan sampai DNA yang baik kita itu diisi dengan RNA yang jelek. Makanya rekan-rekan sekalian, jaga semangat. Kalau Hang bilang tadi, dengan apa semangat? Nah, rubah makna yang buruk menjadi baik. Kenapa ya kehidupan ini belum berpihak saja kepada kita? Misal, justru karena sekarang itu belum berpihak kepada kita, hari esok dan di kemudian hari dia akan berpihak kepada kita. Sunatullah nggak rekan-rekan sekalian, sel di dalam tubuh ini
tidak akan pernah menjadi sel yang baru, tidak akan pernah tumbuh dan berkembang jika tidak diberi nutrisi. Tapi nutrisi itu akan masuk ke dalam inti sel jika nutrisi itu dibungkus dengan insulin. Insulin itu zat pahit, nutrisi itu adalah zat yang manis dan asam. Jadi tidak akan pernah zat manis ataupun nutrisi apapun merubah sel ini menjadi sel baru jika tidak dibungkus dengan insulin. Insulin itu zat pahit, itulah kehidupan Anda dari ini ke belakang. Anda pernah dendam dengan sesuatu, Anda pernah dilecehkan rekan-rekan sekalian, Anda pernah direndahkan rekan-rekan sekalian. Pasti pernah merasa sakit hati, pasti pernah direndahkan, pasti pernah disepelekan. Lamun teu kitu tiang listrik. Oke, tapi justru rekan-rekan sekalian, hari ini ke depan nepikeun ka nepi ka dieu teh ngutang nganyuk ding segala macam juga di luaran sana. Di sini tidak ada. Apa enggak itu adalah zat pahit? Maka Anda akan mendapatkan sel baru yang jauh lebih kuat, jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini tidak akan pernah istimewa jika tidak Anda istimewakan. Ingat, DNA kita hari ini dari detik sekarang ke depan mau diisi RNA mana? RNA yang terangkah atau yang gelap? Oke, jika DNA-nya itu sudah benar-benar terang atau mesti dituna DNA mah terang, warnanya tuh putih. Tinggal kita menerangkan, berarti membuat terang RNA-nya, isi dari DNA-nya. Tugas kita, makanya manusia itu wawakil da Allah mah sok nitah urang teh ceria bener tuh. Allah mah nyiptakeun teh sehat. Kunaon make aya gering? Pan ku cap bintang 11 we jadi we gering. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Berarti mari kita rubah paradigma yang tadinya jelek menjadi sesuatu yang baik rekan-rekan sekalian. Maka pastikan sekali lagi, The Master. Sekali lagi, The Master. Juara rekan-rekan sekalian. Dan itu adalah rekan-rekan sekalian. Oke, ya. Siapapun orang yang terdepan bisa merubah makna yang tadinya jelek menjadi baik. Maka kehidupannya 10 hari, 10 minggu, 10 bulan ke depan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Amin ya Allah. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian atas semua perhatiannya. Sekali lagi nih, bahwa kita di dalam hirup ajeg ku panguat. Ingat bahwa penguat itu ada dua. Ada roh, kita mempunyai impian, benar nggak? Yang kedua, ruh, rahasia urusan hirup itu sama dengan pendahulu ataupun guru. Kita diberi amanah ilmu ini, benar nggak? Hayatul Fatah itu adalah, kalau Anda mengenal di luaran sana itu namanya itu adalah Al-Qanun fi Al-Tib. Al-Qanun fi Al-Tib itu sekarang dikenal dengan The Yellow Canon of Emperor. Kitab kuning pengobatan yang berasal dari Madinah, rekan-rekan sekalian. Dan itulah kita ya. Jadi rekan-rekan sekalian, supaya kita berdimensi, mari kita 0 km kan di dalam hati kita bahwa dari detik ini ke depan kita akan benar-benar menjadi makhluk pilihan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Di dalam ngawastu rekan-rekan sekalian, tidak semua orang bisa ya. Karena ngawastu itu setiap termen itu pasti berbeda. Ya, yang di sini kenapa ngawastu aya nu gancang geus ngawastu teh, aya nu cap bintang 11 geus ngawastu teh. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Pernyataan yang benar akan membuahkan kenyataan yang benar. Berarti rekan-rekan sekalian, semua bulatkan hati kita masing-masing bahwa ingat rekan-rekan sekalian, bukan mistiknya. Kenapa kita harus merepetisi atau mengulang? Supaya kita mengingatkan pada masa lalu bahwa orang-orang yang pernah diwastu itu didoakan dan disahkan ya, mereka yang kebagian kehidupan dan mereka menunjukkan adanya Nusantara ya.
Jika mereka berhasil dengan ilmu ini, maka kita juga pasti berhasil, rekan-rekan sekalian. Amin. Tubuh kita perlu heksagonal ya. Tubuh kita perlu energi. Energi itu terdapat dari alam dan terdapat dari dimensi. Oke, kita husukkan hati ya. Kita pasrahkan hati kita bahwa ya Allah, saya siap mengulang kembali kejayaan orang tua saya dulu yang pernah jaya, itu mewujud menjadi kehidupan kita di saat ini. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kekuatan ya rekan-rekan sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita juga diberi kesehatan. Semoga rekan-rekan sekalian dari perjalanan, dari setelahnya di Wastu dari sini, rekan-rekan sekalian nanti dalam perjalanan dapat rezeki, setelahnya pulang dapat rezeki, besok dan di kemudian hari rekan-rekan sekalian sehat dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin rekan-rekan sekalian, sekarang kan bagi yang mau di Wastu ya, bagi yang sudah berarti sudah. Yang mau di Wastu tinggal nanti saya serahkan ke siapa? Pak Dadang dulu ya. Oke, rekan-rekan sekalian terima kasih ya. Yang penting satu, keyakinan. Keyakinan pada diri, keyakinan pada Allah, dan keyakinan padanya. Oke, keyakinan pada diri dan keyakinan padanya. Kita yakin pada diri kita, kita adalah bagian dari budaya besar. Dan kita yakin padanya, itu Allahu Azza wa Jalla dan impian kita. Oke, ya. Jadi berarti sekali lagi, Anda harus juga mempunyai ruh sekarang. Hati-hati bisi Anda nih, nggak mempunyai impian nih. Sebelum Anda dari Wastu, Anda targetkan impian yang membuatkan tadi amankan penghalang hawa. Apa yang membuat Anda meniru di alam dunia teh gitu teh, tapi kada detik ieu teh. Nah, berarti itu adalah impian Anda. Berarti jadikan Anda dalam senandung harap Anda, ya Allah selesaikan hal ini. Mudah-mudahan melalui di sini, melalui doa dari guru-guru saya bisa fight dan bisa memenangkan kehidupan ini. Oke. Hirup buku kurumusan ampuh. Supaya kita ampuh, sacidu metu saucap nyata. Supaya kita di dalam apapun dalam kehidupan ini, apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Makanya berarti awali rekan-rekan sekalian, doakan apa yang kita impikan dan gerakan apa yang kita doakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, sebelum Anda bulat mempunyai roh, mempunyai impian, bisi kieu dibere ruhna, eueuh rohna. Aya bedil, eueuh bedul. Aya bedul, eueuh bedil. Bahaya. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Satu ya, karena gini, sesuatu yang paling mengganggu Anda saat ini itulah penghalang dari keberhasilan Anda. Maka apapun itu yang menjadi penghalang Anda, jadikan itu impian inti. Setelahnya itu berlalu, Anda akan bisa bernafas lega. Breathe again, bernapas lagi. Oke, ya. Sekali lagi, tetapkan dulu impian Anda. Setelah itu, baru Anda di Wastu. Oke, ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu ampuh punjul tur ngagembur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.